Oke. Ya, kita masuk unit 3. Unit 3 bicara mengenai personal administration. Jadi kalau di unit 2 kita sudah mempelajari mengenai struktur organisasi di SAP, ya, dibagi ke enterprise structure, personnel structure, sama organizational structure. Maka di unit 3 ini kita akan belajar mengenai personal administration, jadi data pegawai. Ya. Nah, ada 3 cara ya di SAP untuk memaintain data. Yaitu yang pertama itu adalah single screen. Ya, yang pertama single screen, yang kedua itu adalah fast entry, yang ketiga personal action. Ya, jadi ada 3 cara kita maintain info type. Info type itu data. Ya, data karyawan kalau di SAP tersimpan dalam bentuk info type. Jadi di sini kita kalau bicara single screen itu satu info type, satu personnel number. Kalau fast entry satu info type, banyak personnel number. Ya, kalau personnel action satu personnel number, banyak info type. Ya, jadi ini ada masing-masing penggunaannya. Ya, kalau fast entry nanti kita akan belajar ini cocoknya buat ngasih bonus ke semua pegawai di departemen tersebut. Nah, itu lebih gampang kita pakainya fast entry. Nah, mungkin kita satu persatu kita pakai single screen. Misalnya siapa David, kita rubah satu, oh dapat bonus 200. Kemudian Budi dapat bonus 200, kita buka satu-satu, capek. Ya, kita cocoknya pakai fast entry. Bonus 200 buat siapa? 100 orang. Si ABC, kita langsung grouping. Gitu, itu fast entry. Nah, yang berikutnya ada personal action. Personal action ini bagusnya buat pegawai baru. Jadi kalau kita mau ngeset pegawai baru, nah kita pakainya personal action. Nah, kalau di personal action, satu orang banyak info type. Kan datanya banyak kalau pegawai baru. Kita masukin jam kerja, kita masukin alamat, kita masukin data banknya, kita masukin data pribadinya, semua kita masukin. Nah, itu kita masuk di personal action. Ya. Jadi ada 3 cara untuk maintain info type. Ini kalian harus ketahui. Ya. Nah, di SAP itu juga memungkinkan seorang pegawai itu bekerja di satu perusahaan, tapi dia mungkin punya 2 cabang. Contohnya ini, si person ID ini dia bisa punya personal assignment di Amerika, di cabang Amerika, sama di cabang Jerman. Nah, mungkin dia 3 hari di Amerika, 2 hari di Jerman. Bisa. Ya, jadi memungkinkan. Ya, ini memungkinkan untuk bekerja di 2 cabang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke info type screen. Ya. Nah, seperti biasa, nanti kita akan ada di atas itu nama pegawai kita, employee group-nya apa, ya. Kemudian, nah ketika kita pencarian, kita pakai ada collective search, search term, sama free search. Kita biasa pakai yang search term aja. Kalau kita pakai search term, kita klik, kita masukin misalnya Kamino Bintang. Nah, maka muncul ya. Bisa pakai last name, Kamino. Terus atau kita pakai dari sini double klik, klik muncul di sini. Ya, itu ini untuk bagaimana pencariannya. Oke, saya nggak terlalu banyak bahas karena ini tinggal searching Anda sudah bisa pasti. Nah, kita masuk. Nah, kalau tandanya centang, ini artinya info type tersebut sudah diisi. Ya, jadi kalau ada tanda centang, ini info type-nya sudah terisi. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah periode. Ya, ini periode sama persis dengan yang di organizational assignment. Yang tadi kalian bikin ada yang saya suruh rubah tanggal ke tanggal 1 Januari. Nah, ternyata ada beberapa yang hanya satu sih, yaitu si
Chandra lupa ngerubah tanggalnya ke tanggal 1. Nah, efeknya adalah ketika di tanggal 1 Januari nggak muncul nama pegawai, nama struktur organisasinya. Nah, sama, nanti juga kasus yang sama di pegawai. Jadi kalau kita set dia mulai kerjanya 1 Oktober, padahal kita set di soal di bukunya 1 Januari, ya nggak akan ketemu karena dia baru dipekerjakan di tanggal 1 Oktober sama kalian. Nah, jadi tolong nanti ketika exercise baca soalnya ya. Itu diikuti langkah-langkahnya, jangan sampai miss. Karena kalau enggak nanti repot. Dan kita nggak bisa ngulang kalau pegawai. Soalnya kalau pegawai namanya sudah sama segala macam, repot. Nanti dia bilang, oh datanya sudah ada, datanya sudah ada. Nah itu sudah bermasalah. Ya, jadi nanti ketika Anda create employee, tolong diperhatikan dengan teliti. Oke. Nah, infotype itu ada banyak ya. Ada ratusan di SAP. Nah, ada infotype organizational assignment, basic pay, personal data, address, plan working time. Ya, itu ada cukup banyak. Nah, Anda perlu ngapalin nggak? Nggak perlu. Cuman memang ada beberapa infotype yang suka keluar di ujian. Contohnya infotype basic pay. Itu penting. Karena ini lama-lama hafal. Ya, ini nomor 8. Organizational assignment ini 001. Plan working time 007. Gitu. Nah, itu saya juga sudah sampai hafal karena ya sering dipakai. Gitu. Nah, nanti suka ada keluar gitu, ya. Oke. Nah, infotype itu punya subtype. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ya. Tapi tidak semua infotype punya subtype. Infotype yang punya subtype itu adalah infotype family member. Ya, dia punya subtype-nya adalah nama pasangannya sama anaknya. Jadi kalau kalian pakai status merit misalnya, nah begitu statusnya merit, maka Anda langsung akan terhubung dengan infotype family member, disuruh ngisi nama pasangannya siapa, nama anaknya siapa. Nanti terus dimuncul lagi, anak punya nggak? Tulis misalnya 2, nah maka dia akan muncul subtype child, kita harus isi. Ya, itu namanya subtype. Jadi subtype itu adalah spesial subvarian dari infotype. Ya. Oke. Itu yang namanya subtype. Nah, infotype bisa kita ketik nomornya. Tadi contohnya basic pay 8. Kita ketik di sini 8, tek, dia langsung muncul. Ya. Oke, nah ini penting nih, masalah periode. Nah, dengan adanya periode di sini Anda buka di halaman 80 ya. Ya kalau nggak buka ini aja. Nah, berhubungan dengan waktu periode. Jadi ada yang namanya time constraint untuk setiap infotype. Yaitu infotype itu bisa kita kategorikan dia itu time constraint 1, time constraint 2, atau time constraint 3. Nah, bedanya apa? Bedanya infotype yang masuk ke tipe time constraint 1 itu dia harus berisi informasi yang mandatori. Mandatori itu wajib. Ya, dia harus wajib ada dan harus unik. Coba siapa bisa kasih contoh infotype yang wajib ada tapi harus unik? Ada yang tahu nggak? Coba Chandra, infotype apa yang harus unik dan wajib ada? Data pegawai apa yang wajib ada dan harus unik? Mungkin alamat, Pak. Alamat enggak, alamat boleh. Punya 2 rumah boleh kan? Oh, posisi Pak, posisi. Posisi itu Pak. berarti data apa? Di infotype apa posisi? Infotype apa tuh? Posisi.
Posisi berarti. Yo. Bentar, Pak. Posisi enggak. Posisi kan dia bisa ada di 2 posisi kalau di SAP. Ayo, kira-kira apa? ID bisa nggak, Pak? ID, ya kalau ID memang harus unik ya, cuman dia tersimpannya di mana. Kalau ini kan, kalau ID dia nggak simpan, kalau di SAP terpisah. Gitu. Itu dia nama ID itu, kalau di database ya memang ya harus wajib ya primary key. Tapi kalau di SAP kita pisahkan di atas, yang info type di bawah, yang ada data pegawai. Nah, alamat Mungkin apa job, Pak. sih? Kenapa? Jobnya? Job enggak. Oh. Yang paling gampang gaji dong. Basic pay, gaji. Kan nggak mungkin kita ada 2 gaji di perusahaan itu. Pasti gajinya 1. Ya kan? Nah, Ya, Pak. terus wajib ada nggak? Ya wajib. Kalau nggak pegawainya demo tuh. Gitu. Harus unik, harus unik. Ya. Jadi info type basic pay itu adalah contoh dari time constraint 1. Ya. Gitu. Nah, kalau contoh yang time constraint 2 kira-kira apa? Yang time constraint 2 itu opsional, boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau ada, dia harus unik. Nah, contohnya misalnya itu tadi kita bahas, family member. Boleh nggak dia single? Pegawai boleh single nggak? Boleh, atuh. Nah, kalau dia single berarti dia nggak usah ngisi family member. Nah, tapi begitu dia ngisi family member, ya itu nggak boleh. Ada misalnya kita di SAP nggak bisa ngisi 2 istri, 2 suami, nggak bisa. Ya, itu harus unik gitu. Ya, jadi family membernya harus unik, nggak bisa double-double gitu. Tapi opsional. Kalau yang masih single nggak usah ngisi. Itu yang namanya time constraint 2. Jelas? Nah, kemudian ada time constraint 3. Time constraint 3 ini opsional. Boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau ada, dia bisa lebih dari 1. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira pinjaman misalnya. Pinjaman misalnya opsional kan, boleh minjam, boleh enggak. Nah, tapi kalau minjam mungkin bisa 2 kali pinjaman, itu boleh. Mungkin pinjaman rumah, buat cicilan rumah sama cicilan mobil, mungkin perusahaan mengizinkan ya boleh. Nah, itu masuk time constraint 3. Ya, gitu. Ya. Kemudian data yang time constraint 1 yang wajib ada itu pasti data ini. Data plan working time. Nah, itu juga pasti. Yang penting-penting organizational assignment. Nah, itu juga pasti ini apa? Time constraint 1. Ya. Oke, jelas ya. Nanti Anda belajar lah membedakan time constraint 1 mana, time constraint 2 mana, time constraint 3 mana. Karena di kuis dan di ujian pasti keluar time constraint. Ya. Oke. Nah, kemudian terhadap info type kita bisa lakukan yang namanya create, ini ya kotak create, lembar create, ini change, kacamata display, ini copy. Nah, ini ada yang baru nih, delimit. Ya, delete sama overview. Nah, masing-masing punya perbedaan. Ya, perbedaannya kalau create berarti kita buat dari baru, kosong semua. Ya, kalau copy kita ngambil info type lama, kita copy, pindahkan ke info type baru. Nah, kita tinggal rubah, modify mana yang kita mau rubah, gitu. Ya, kemudian start date-nya kita rubah, gitu. Ya. Kalau change cuma ngerubah aja. Nah, delimit itu
menyelesaikan sebuah info type. Jadi delimitnya mengakhiri sebuah info type. Jadi kita masukkan tanggal berakhirnya info type tersebut. Ya, misalnya dia pindah kerja. Nah, berarti dia selesai. Berarti kita delimit posisinya. Ya, makanya ketika nanti Anda waktu kemarin exercise kan pasti ada muncul delimit, yes. Nah, itu berarti dia posisi yang lamanya kita close. Ya, itu yang namanya delimit. Kemudian kita delete. Kalau delete ya biasa kita hapus. Ya, ini yang baru nih delimit. Jadi kalau Anda waktu pindah-pindahin orang itu pasti dia ada ini pesan message delimit di tanggal segini, yes, no. Kalau yes ya berarti kita akhiri record yang posisi yang lama. Ya, itu delimit. Nah, ini contohnya yang tadi. Yang basic pay, yang cuma boleh ada satu. Jadi ketika tanggal 1 bulan 1 tahun 2000, dia tuh terima gaji 5.000. Kemudian di 1 Juli, ya naik gajinya 5.500. Maka yang kita lakukan adalah kita copy, kita tinggal merubah basic pay-nya, kita rubah jadi 5.500. Sudah. Jadi dia terus gajinya 5.500. Nah, yang di stop di sini itu di delimit. Gitu. Dan ini yang namanya time constraint 1. Oke, jelas ya? Ada yang mau ditanya dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, itu Anda baca halaman 83 ya, itu penting. Yang tadi saya jelaskan mengenai time constraint 1, 2, 3, contoh-contohnya ada di halaman 83. Jadi Anda tinggal lakukan dibaca ya, jadi bisa ngerti ya time constraint 1, 2, atau 3. Oke, kita masuk ke exercise ya. Nah, exercise di sini Anda akan melakukan task 1, task 2, dan task 3 ya. Task 1, 2, dan task 3 itu semua sudah saya demokan, sudah saya upload juga. Jadi nanti bisa dilihat. Ini nanti saya akan periksa minggu depan. Ya. Oke, kita lanjutkan ke fast entry. Nah, fast entry kita bisa lakukan 2 skenario. Jadi fast entry cuma bisa dilakukan di 2 skenario ini ya. Di luar ini Anda jangan pakai fast entry. Ada satu lagi sih buat employee baru, tapi itu juga banyak data yang harus diisi, lebih baik pakai personal action. Ya, jadi ini fast entry cocoknya buat skenario 1, yaitu jikalau seorang pegawai terima bonus beberapa di waktu yang berbeda. Nah, itu cocok pakai fast entry. Karena masukin bonusnya supaya nggak repot, kita pakai tabel di fast entry. Ya, atau skenario 2. Semua pegawai di satu organization unit menerima bonus yang sama di waktu yang sama. Nah, ini contohnya juga pakai fast entry. Jadi saya ada 100 orang di divisi saya. Saya mau kasih bonus 200 US dollar bulan ini karena target terpenuhi. Saya pakainya fast entry. Ya. Nah, nanti yang di exercise ini kita akan jalankan skenario 2. Ya, jadi ini jangan sampai lupa skenarionya. Oke. Nah, ini langkahnya nanti dijelaskan ya. Nanti di exercise saja ini. Oke. Ini juga ada exercise-nya. Exercise-nya kita jalankan nanti yang nomor 1. Saya sudah contohkan juga. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke personal action. Nah, personal action ini kita lakukan kalau kita mau memperkerjakan karyawan baru. Ya, info type-nya banyak yang harus diisi. Organizational assignment, personal data, address, plan working time, salary, ya, dan lain-lain.
Nah, nanti ketika Anda exercise, ketika masukkan Anda save. Nah, kalau misalnya Anda save terus keluar gimana? Ya, Anda harus ulang lagi, masuk lagi. Ya, itu repotnya kalau pakai personal action. Tapi nggak apa-apa, ditimpa nanti. Jangan panik. Ya, jadi nanti dia akan nimpa. Oke, ini personal action. Nah, apa saja sih infotype yang wajib ada? Nah, infotype yang wajib ada ini. Action, personal data, organizational assignment, address, plan working time, basic pay, bank detail, absent quota. Ini adalah infotype yang wajib ada. Ya. Plus di sini ada country specific infotype. Artinya apa sih country specific infotype? Infotype per negara. Contohnya kalau Indonesia. Indonesia itu kalau kita masukin ya, dia minta nomor BPJS. Nah, terus dia minta juga nomor itu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ya, sama NPWP. Nah, kalau kita masukin, kalau kita ada, oke. Tapi kalau pas kita nggak ada, bingung. Nomor BPJS itu berapa digit, ya. Nah, makanya nanti waktu kita hiring, kita sih pakainya yang Germany. Gitu, supaya nggak pusing kalau Germany nggak ada data NPWP, nggak ada data apa-apa. Jadi lancar. Ya. Kalau nanti Anda pilih country ID-nya Indonesia, wah Anda mesti masukin tuh nomor-nomor yang itu bikin pusing. Nanti kalian malah nggak bisa di-save. Oh, ini harus diisi. Mandatory kan, wajib, pusing. Ya, jadi nanti diikuti aja exercise-nya ya. Tapi ini adalah yang wajib adanya yang ini. Ya, nah nanti begitu sampai absent quota beres. Ya, dia akan keluar. Ya, ini. Nah, ada dua ya. Untuk nomor pegawai ada internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu sistem yang akan melakukan ngasih nomor, itu internal. Kalau eksternal itu kita yang masukin sendiri. Nah, dalam hal ini yang kita akan kerjakan adalah yang eksternal. Ya, kita akan masukin yang eksternal. Ya, nanti ada di Excel yang sudah saya kirim. Jadi Anda nanti masuk bikin pegawai George Vega jangan salah bikin, ya. Itu disesuaikan nomornya. Oke, jadi yang pertama action. Ya, ini nanti Anda masukin position. Positionnya kalau nggak salah itu di AP Clerk A atau AP Clerk B, saya nggak tahu. AP Clerk A kalau nggak salah. Ya, nah ini masukin. Jadi exercise ini baru bisa dilakukan kalau yang exercise yang unit 2 itu sudah beres. Ya, jadi tolong diperhatikan yang tadi belum presentasi karena saya yakin itu kecuali Chandra ya, yang lain yang belum ngasih lihat ke saya pasti belum ngerjain, itu harus ngerjain dulu. Kalau enggak exercise ini ketinggalan juga. Gitu. Dan saya ngasih nilai besar di exercise yang ditampil, yang tadi yang gampang lah. Itu kalau Anda sudah kerjain 100 kan gampang dapatnya. Ya, kalau kuis tadi kan masih ada yang jelek juga. Gitu. Padahal sudah di rumah open book itu dan waktunya juga 30 menit lebih lah, cukup lama. Ya. Gitu. Jadi tolong ini bisa diperbaiki karena 50% ya KAT. Gitu. Oke, nah kemudian ngisi personel data. Nah, yang tadi saya bilang, yang subtype. Begitu ngisi merit, langsung children-nya berapa satu, dia ngisi family member atau dependent. Ya, ini personal data. Nah, kemudian ada yang namanya dynamic action. Ya, ini juga suka keluar di ujian. Ya. Apa sih dynamic action itu? Dynamic action itu apabila kita mengisi ini tadi merit atau nomor child, jumlah anak, maka dia langsung akan membuka family member atau dependent. Ini artinya dia si SAP melakukan yang namanya dynamic action. Ya. Jadi sistem yang mengotomatis mendisplay
info type family member ketika kita mengisi personal data itu namanya dynamic action. Ya, kemudian ada organizational assignment. Kita mengisi organizational assignment, ini biasa. Alamat, plan working time, basic pay, bank detail, dan absence quota. Jadi ini yang akan kita input. Ya. Nah, setelah itu dia akan masuk ke awal. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita bisa melakukan perubahan. Ya, misalnya kita delete kalau pegawainya sudah keluar, kita bisa change, misalnya rubah dia pegawainya statusnya berubah, pegawai kontrak jadi tetap. Nah, kita rubah. Kemudian misalnya kita rubah dia keluar tanggal berapa. Ya. Nah, tadi ada dynamic action. Sekarang ada additional action. Jangan ketuker. Ya. Kalau dynamic action itu buat yang family member. Kalau additional action ini buat ngerubah gaji, status pegawai. Dulu dia statusnya gajinya itu per jam. Ketika diterima jadi pegawai, dia jadi salaried employee, maka dia akan berubah gajinya jadi bulanan. Maka ini yang namanya additional action. Jadi ketika kita mengubah employee subgroup ya dari hourly wage ke salaried employee, maka otomatis si SAP akan merubah pembayarannya yang dulunya per jam jadi per bulan. Itu yang namanya additional action. Ya, jadi jangan ketukar. Tadi ada dynamic, yang ini ada additional. Ya. Jelas ya? Jangan sampai ketukar. Ya, ini pasti keluar di kuis sama di ujian. Saya pastikan. Jadi Anda harus mengerti. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, fast entry juga ada buat action, tapi tetap aja ngisinya banyak. Jadi mendingan pakai personal action aja. Ya. Oke. Itu yang personal action. Ada exercise-nya juga, Anda bikin George Vega. Nah, tolong George Vega-nya kodenya jangan yang di buku ya, tapi yang di Excel. Ya. Yang di Excel 531 kalau saya nggak salah. Ya, jangan yang di buku, karena yang di buku nanti itu nggak dipakai. Ya. Oke, kemudian bab selanjutnya opsional. Jadi itu nggak ikut ya yang ini. Ini opsional. Buat baca-baca aja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, kita mau absen dulu. Saya mau print screen.